maka aku pun akan menyebutnya di depan khalayak lebih baik daripada khalayak yang sedang dia sebutkan, maksudnya para malaikat. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an. Kalau dia dekatkan diri kepadaku, ya kata Allah SWT, sejengkal dengan melakukan amal soleh ya, dan berkata-kata baik, maka aku mendekatkan diri kepadanya dengan sehasta. Maksudnya sedikit saya dekatkan diri sama Allah, Allah akan lebih dekatkan diri kepada kita. Kemudian wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an. Dan kalau dia mendekatkan diri kepadaku dengan sehasta, aku dekatkan diri kepadanya dengan sedepah. Wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Kalau dia datang kepadaku dengan berjalan biasa, aku akan datang kepadanya dengan berjalan cepat. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Maksudnya begini, teman-teman, sedikit aja kita taubat dari dosa kita, kita merasa kayak ada kedekatan diri kita kepada Allah. Rasakan gak itu? Kayak misalnya kita coba dekatkan diri kepada Allah, coba menjaga makanan dan pendapatan haram supaya tidak masuk tubuh kita. Kita coba tutup aurat kita coba jaga sholat kita coba apalah, kita jaga ibadah-ibadah kita. Pasti ada kedekatan kita rasakan dengan Allah ya. Salah satu buktinya, kalau kita ketinggalan luput dari ibadah itu kita merasa menyesal. Kalau kita mau berbuat dosa kita ketakutan. Nah itu kedekatan diri kepada Allah. Makin kita dekatkan diri kepada Allah, Allah makin lebih dekat kepada kita. Nah, ini digambarkan saja, kalau satu jengkal berarti dia satu ya siku atau satu hasta. Kalau kita satu hasta maka Allah satu depa ya, kita sesiku, dia Allah selengan. Ini gambaran saja. Maksudnya Allah lebih mendekatkan diri kepada hambanya yang berusaha mendekatkan diri kepadanya gitu. Kemudian dalam hadis yang lain ini juga masih diangkat oleh beliau, hadis riwayat Tirmizi dari hadis Abdullah bin Busur radhiyallahu anhu, anna rajulan qal, bahwasanya seseorang laki-laki pernah berkata, ya Rasulullah, inna syara'il islami qad kathurat alayya fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam telah banyak aku terima, banyak sekali aku dengarnya gitu. Maka karena itu beritahukan aku satu amalan di antara semua itu yang paling bisa aku komit menjaga. Maka qala, Nabi SAW mengatakan, la yazaru lisanuka ratban min zikrillah. Tidak henti-hentinya lisanmu basah kepada zikir, atau basah karena zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu mengucapkan zikrullah ya. Dan yang paling mulia di antara zikrullah, tentu banyak sekali jenis-jenis yang akan kita pelajari, tapi di antaranya adalah membaca Al-Quran, itu zikrullah juga ya. Zikrullah yang luar biasa, itu yang tidak kalah penting ya. Makanya dalam sebuah riwayat yang juga diangkat oleh beliau di sini, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi suffah. Rasulullah SAW pernah keluar menemui kami sementara kami di Suffah. Suffah itu tempat di belakang rumahnya Nabi. Dulu Nabi SAW siapkan untuk sahabat-sahabat yang miskin, bisa menampung 300 orang, siapa saja yang mau belajar, beliau biayai di situ. Maka Uqbah bin Amir salah satu orang di Suffah dan mengatakan, satu hari Nabi SAW pernah keluar menemui kami, kemudian berkata kepada kami, ayyukum yuhibbu an yagduwa kulla yawmin ila buthana aw ila al-aqiq fayati minhu binaqataini qawmawaini fi ghairi ithmin wala qati'atir rahim. Siapa di antara kalian, kata Nabi SAW, yang mau dia menuju ke lembah Buthan dan Aqiq. Ini ada 2 lembah di kota Madinah, tidak ada penghuninya di masa itu. Masa sekarang tentu sudah mulai ada banyak orang yang tinggal di sekitar situ. Tapi di masa dulu tidak ada orang, dan di situ sering kali ada unta liar, tidak ada pemiliknya, ya lewat di situ. Kata Nabi SAW, siapa di antara kalian, kepada sahabat-sahabat yang miskin ini, mau setiap hari dia pergi ke Buthan atau Aqiq, 2 lembah ini tidak ada penghuninya, maka dia datang dari sana setiap hari membawa 2 unta betina yang sudah besar dan berwarna merah, tanpa ada dosa dan tanpa memutus silaturahim. Bukan hasil curian, bukan juga mengambil hak kerabatnya. Betul-betul itu hewan liar yang Allah datangkan sebagai rezeki buat dia. Faqulna ya Rasulullah nuhibbu dzalik. Maka orang-orang yang di Sufa mengatakan, tentu kami ingin itu ya Rasulullah. Qala afala yaghdu ahadukum ilal masjid fayu'allam atau fayu'allim. Kalau begitu, kenapa seseorang dari kalian tidak menuju ke masjid ya, kemudian mengajar atau membaca ya, au yaqra ayataini min kitabillahi azza wajal, membaca 2 ayat saja dari ayat Al-Quran dari kitabullah.
Khairun lahu min naqatain. Ini lebih baik daripada dia mendapatkan 2 ekor unta betina tadi yang dewasa. Wa thalathun khairun lahu min thalath. 3 ayat Al-Quran saja lebih baik daripada 3 ekor unta. Wa arba'un khairun lahu min arba'ah. Dan 4 ayat lebih baik daripada 4 ayat Al-Quran lebih baik daripada 4 ekor unta. Wa min a'dadihinna minal ibil. Begitulah seterusnya dari hitungan-hitungan unta. Jadi kalau kita misalnya membaca 10 ayat berarti lebih baik daripada 10 unta. Di sini jangan dibayangkan untanya ya, tapi Nabi SAW berikan gambaran di masa itu harta termahal itu unta. Kayak kita sekarang mungkin punya mobil Alphard, punya mobil apalah Ferrari, itu unta. Apalagi kaum Mawaini ini yang dewasa, yang sehat, yang sempurna. Dapat tiba-tiba. Siapa yang tidak mau tiap hari dikasih 2 mobil Alphard? Nah gitu. Supaya mudah difahami. Tanpa putus silaturahim, tanpa curi. Dikasih dapat bonus. Semua orang bilang tentu mau ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ingat 2 ayat lebih baik daripada 2 Alphard itu. Bahkan lebih baik daripada itu mungkin. Ya. 3 ayat lebih baik daripada 3, 4 lebih baik daripada 4. Maksudnya baca Quran, jangan tidak. Itu termasuk ya, hal yang sangat mulia sekali. Sebagai penutup, beliau mengangkat juga tentang masalah ancaman justru bagi orang yang duduk dan tidak ada zikirnya sama sekali. Ya. Ini sebagai penutup penyampaian dalam buku ini ya. Hadis riwayat Abu Dawud, ya. Kata Nabi SAW, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha fihi kanat alaihi minallahi tirah. Wa man ittaja'a madja'an lam yadhkurillaha fihi kanat alaihi minallahi tira. Siapa yang duduk di satu tempat lalu tidak berzikir kepada Allah di dalamnya, maka dia akan mendapat sesuatu yang tidak disenangi dari Allah. Jadi di sini bisa bermakna tira adalah ancaman bisa dihukum oleh Allah. Barang siapa yang berbaring di satu tempat lalai tidak berzikir kepada Allah, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak disenangi dari Allah. Dalam riwayat lain, ya riwayat Tirmidzi, kata Nabi SAW, ma jalasa qaum majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kana alaihim tiratun fa in syaa 'adzabahum wa in syaa ghafara lahum. Apabila suatu kaum duduk di majlis lantas tidak berzikir kepada Allah dan tidak membaca salawat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, niscaya mereka mendapat sesuatu yang tidak disenangi dari Allah. Apabila Allah berkehendak, maka dia Allah akan menyiksa mereka, dan apabila Allah berkehendak, maka dia akan mengampuni mereka. Riwayat yang terakhir, riwayat Abu Dawud, ini 3 riwayat semuanya tentang ancaman orang yang tidak berzikir sama sekali. Kata Nabi SAW, ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fihi illa qamu an mithli jifati himarin wa kana lahum hasra. Setiap kaum yang berdiri dari satu majlis dan mereka sama sekali tidak pernah berzikir kepada Allah dalamnya, maka mereka laksana berdiri dari bangkai keledai dan mereka akan menyesal nanti pada hari kiamat. Ya. Berarti kita sudah dengarkan tentang masalah keutamaan berzikir, plus lagi tentang masalah ancaman orang yang tidak berzikir. Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian pertama. Bisa dikasih angka 1 ya di cetangnya, itu di halaman 31 dari buku kita. Yang cetang pertama di halaman 31, kasih angka 1 di atasnya. Berarti ini materi pertama kita gitu ya. Kita akan bahas insya Allah, atau kita akan sampaikan tentang penyampaian penulis berhubungan dengan masalah bagian zikir yang beliau ingin sampaikan kepada kita. Selain tadi keutamaan yang panjang lebar sudah kita sampaikan. Penulis mengangkat di sini riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Juwairiyah radhiyallahu anha. Juwairiyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha bukratan hina shalla as-subha wa hiya fi masjidiha. ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها قالت نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه warida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Bahwasanya istri Nabi SAW Juwairiyah radhiyallahu anha berkata,
Nabi SAW keluar di pagi buta, maksudnya masih gelap dari rumah Juwairiyah untuk mendirikan sholat subuh. Sedangkan Juwairiyah berada di tempat sholatnya. Sekembali dari masjid di waktu duha, Juwairiyah masih duduk di tempat sholatnya. Rasulullah SAW bersabda, apakah engkau masih di tempat sholatmu ini sejak aku meninggalkanmu tadi pagi? Kata Juwairiyah, iya. Kata Nabi SAW, aku telah mengucapkan setelahmu 4 kalimat. Nah, ini 4 kalimat yang perlu digarisbawahi ya, yang perlu kita hafal. 4 kalimat yang diucapkan, yang aku ucapkan 3 kali. Apabila ditimbang dengan semua bacaanmu dari subuh tadi sampai sekarang waktu duha, apapun yang kau baca, tapi karena kau tidak ikutkan dengan 4 potongan kalimat ini, maka pasti ucapanku yang 4 kalimat ini, kalau mau ditimbang dengan seluruh zikirmu dari tadi kamu baca dari subuh sampai duha, maka beratnya akan menyamai beratnya bacaanmu. Apa yang Nabi SAW baca, Nabi ikutkan setiap zikir beliau dengan 4 kalimat ini. Ya, diperhatikan di situ ya. Nabi SAW mengatakan, Subhanallahi wa bihamdi. Ini salah satu jenis zikir ya. Subhanallahi wa bihamdi, maha suci Allah dan segala pujian baginya. Tapi mana yang dimaksud dengan 4 potongan ini? Adada khalqihi. Nah, ini yang dimaksudkan ya, 4 kalimat ini. Adada khalqihi maksudnya sejumlah ciptaannya. Jadi dianjurkan teman-teman kalau habis baca subhanallah bilang adada khalqi. Baca alhamdulillah adada khalqi. Baca Allahu akbar adada khalqi. Maksudnya kita ucapkan subhanallah sekali, tapi kita berharap Allah kasih pahala sejumlah makhluknya. Itu kan banyak banget ya. Semua jumlah manusia, semua jumlah hewan-hewan, dari semut, serangga jutaan, miliaran mungkin jumlahnya, serangga-serangga, hewan semuanya, tumbuh-tumbuhan, bintang-bintang, terjangkau oleh mata kita semua makhluknya. Jadi kita ucapin 1 kali Allahu Akbar, tapi dengan adada khalqi, berarti Allah Akbar itu sejumlah yang engkau ciptakan dari makhlukmu ya Allah. Ini kalimat mahal ya, harus dihafal ini, adada khalqi. Kemudian yang kedua ya, warida nafsih, dan keridhaan dirinya, maksudnya sampai Allah ridho. Kita kasih contoh rasional. Teman-teman kalau masuk ketemu sama seorang pemimpin, raja, presiden, ya, mungkin kalau kita puji dia sekali saja, biasa aja. Misalnya kita mengatakan Pak Presiden yang terhormat atau Raja yang mulia, misal. Beda nggak kira-kira kita ucapin itu sekali dengan kita ucapin 10 kali? Misalnya setiap pujian, setiap kali ngomong, siapa presiden, baik sang raja yang mulia, kita ulangi. Kalau sudah 10 kali kita ulangi, 20 kali kita ulangi, tentu kita lebih dimuliakan dibandingkan kita cuma ucapin sekali. Kalau ada orang cuma mengatakan Pak Presiden yang mulia, tapi setelahnya sudah tinggal panggil nama saja, nggak panggil lagi dengan pujian, pasti beda ya. Nah, di sini tanpa kita samakan Allah dengan makhluknya, tapi di sini kita seakan-akan minta, ya Allah, subhanallah yang saya ucapkan ini, ridha nafsik, sampai kau ridho, walaupun aku ucapin sekali, tapi anggap ini seperti sudah berulang kali aku ucapin ya Allah. Itu berarti mencapai keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wazinata arsyih, seberat arshnya. Arshnya Allah, singgasana Allah itu makhluk Allah yang paling besar ya. Tidak ada yang mengalahkan besarnya arsh. Arsh itu singgasana. Allah selalu mengatakan dalam Al-Quran, thumma stawa 'alal arsh, dan Allah bersemayam di atas arshnya. Nah, sudah hafal ayat kursi ya? Ayat artinya tanda-tanda, bukti. Kursi itu walau bahasa Indonesia tempat duduk ya. Kalau bahasa Arab itu kursi artinya pijakan kaki raja di singgasana. Jadi kalau raja mau naik ke singgasananya itu ada pijakan kakinya, itu bahasa Arabnya kursi. Allah gambarkan tentang kursinya Allah di singgasananya. Itulah ayat kursi yang pada saat turun banyak sekali setan yang mati terbakar, bisa mengusir setan, bisa menyelamatkan kita dari gangguan-gangguan setan. Itu karena memang ayat ini agung sekali. Di antara yang kita baca di ayat kursi adalah wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Wasi' artinya telah meliputi, telah menutupi, kursiyu pijakan kakinya di singgasananya, as-samawati wal ard. Jadi bisa dibayangkan berapa besarnya kursinya Allah itu ya, karena dia meliputi seluruh alam semesta ini, seluruh langit dan bumi.
Nah, arsh itu lebih besar daripada kursi. Maka kita minta, zikirku ini ya Allah, Allahu Akbar sekali aku baca ini, selain ya adada khalqika, sejumlah ciptaanmu, waridha nafsika, sampai engkau ridho dan menerimanya, kemudian wazinata arshika, dan seberat arshmu. Ini Allah yang ajarkan kepada kita. Berarti luar biasa besarnya pahala ini pada satu kali zikir. Apalagi kalau kita baca 100 kali lalu kita baca lagi, adada khalqika, waridha nafsika, wazinata arshika, itu berarti 100 kali dikali semua itu ya. Dan yang keempat, yang terakhir, wa midada kalimatik, dan sejumlah kalimat-kalimatmu. Nah, ini ada disebutkan di akhir surah Al-Kahfi ya. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada, kata Allah. Katakan hai Muhammad, kalau seandainya seluruh air lautan digunakan untuk menulis kalimat-kalimat Tuhan, maka tidak akan pernah habis kalimat-kalimat tersebut, walaupun air laut itu sudah habis. Jadi kalimat Allah banyak sekali, gitu kan? Tidak terbatas ya. Maka keempat potongan ini dianjurkan untuk selalu dihubungkan dengan zikir kita supaya kita mendapatkan pelipat gandaan pahala. Ya. Kemudian dalam riwayat lain, tadi itu bisa dilihat ya, kalau yang riwayat yang tadi baru kita bacakan itu ada footnote nomor di bawah ya. Itu diriwayatkan Imam Muslim ya. Kemudian riwayat lain tadi itu riwayat, oh ini sama-sama ya, dia satu riwayat aja ini, cuman beda riwayat, beda penyebutan riwayatnya, tapi dua-duanya diriwayatkan Imam Muslim. Makanya di footnote nomor 41 di bawah itu cuman satu saja diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Az-Zikir wa Du'a. Riwayat yang lain berbunyi, subhanallahi adada khalqi wa subhanallahi adada khalqi, subhanallahi ridha nafsi, subhanallahi zinata arsy, subhanallahi midada kalimati. Maha suci Allah sejumlah ciptaannya, maha suci Allah sejumlah keridhaan dirinya, maha suci Allah seberat arsy-Nya, maha suci Allah sebanyak tinta kalimat-kalimatnya. Ya, jadi ini berarti kita dianjurkan oleh penulis ini, saran yang sangat baik ya, supaya kita panen pahala yang besar. Dan ini mirip dengan judul yang beliau tulis ini, meraih pahala besar dengan amalan ringan, kan judulnya buku kita begitu. Nah, beliau ingin menyampaikan kalau zikir jangan zikir aja. Terbukti Juwairiyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, berzikir tapi tidak kena diikuti adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Maka Nabi SAW mengatakan, aku sudah ucapkan kalimat 4 potongan ini, kalau ditimbang dengan semua zikirmu dari habis subuh tadi sampai duha, maka pasti akan bisa menyamai atau bahkan mengalahkannya, karena diikuti dengan masalah atau tambahan kalimat ini. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insyaAllah dalam pembukaan judul zikir dan doa, serta juga penyampaian di cetang pertama tentang masalah berzikir usahakan diikuti dengan 4 potongan. Kalimat tadi saya ingatkan lagi, ada khalqihi sejumlah makhluknya, waridha nafsihi sampai sepenuh keridoannya ya, wazinata arsy seberat arsy-Nya singgasananya, wa midada kalimati sejumlah kalimat-kalimatnya. Maka ini insyaallah akan melipat gandakan zikir yang sudah atau sedang kita baca. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Apakah doa harus selalu diucapkan dengan bersuara atau boleh cukup hanya dalam hati, misalnya sambil masak, nyetir dan lain-lain? Assalamualaikum. Yang saya tahu doa dan zikir itu adalah ibadah badan. Ibadah badan. Jadi dengan lafaz ucapkan ya. Ucapkan subhanallah, ucapkan, bukan dalam hati. Hati itu ibadah hati seperti ikhlas ya, tawakal, itu kan yakin, itu ibadah hati. Kalau zikir, doa ini adalah ibadah badan, jadi lisannya mengucapkan. Makanya tadi kata Nabi SAW waktu ditanya oleh sahabat, syariat sudah banyak ya Rasulullah ya, tunjukkan saya amalan yang paling bagus. Maka kata Nabi SAW, lisanmu selalu berzikir, ya disebutkan masalah itu. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dan zikir apa yang harus kami maksimalkan saat kami umroh? Jazak. Gini, jadi kalau doa dan zikir
yang dikhususkan oleh Nabi SAW di waktu itu, di tempat itu, di jumlah tertentu, maka itu yang kita baca. Contoh misalnya habis sholat. Tadi saya sudah bilang, Nabi SAW anjurkan baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Ada penyebutan jenis, jumlah, dan waktunya kan. Nah ini yang paling afdal kita baca selepas sholat. Mau di Masjid Haram, mau lagi laksanakan ibadah umrah habis sholat, ataupun di tempat lain. Nah begitu juga dengan misalnya zikir-zikir sholat. Dalam sholat itu kan dikhususkan, dibaca pada saat ruku, dibaca pada saat sujud, dibaca pada saat i'tidal, dibaca pada saat antara dua. Ini khusus, ini yang paling afdal dibaca pada saat itu, dan itu memang dianjurkan. Kalau di luar daripada ini, kayak misalnya lagi tawaf, ya, kita kan bebas, boleh berdoa apa saja, boleh berzikir apa saja, maka tidak ada masalah, boleh dibaca, gitu kan? Apa yang kita inginkan, kecuali antara rukun yamani sama hajar aswad. Nah dua tempat ini memang ada khusus, ya. Ini sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu, ya. Ada bahasan masalah haji dan umrah, kalau seingat saya. Jadi di situ memang kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizul ghafar ya rabbal alamin. Nah kalau seandainya kita lewat dari misalnya, maaf ini semua contoh, ini adalah Ka'bah misalnya, ini rukun yamani, ini hajar aswad. Kita lagi jalan karena padat. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah sudah selesai, tapi belum sampai ke hajar aswad, ulangi lagi. Jangan diam, ya. Saya kalau bimbing jamaah bisa sampai, kalau padat banget ya sampai 4 kali, 5 kali kita ulangi, nggak ada masalah. Ulangi aja terus. Yang penting di sini kita baca yang paling afdal Rabbana atina fid dunya hasanah. Jangan baca doa lain, karena memang di sini ada penentuan tempat waktunya, ya, dan jenisnya oleh Nabi SAW. Tapi kalau dari Hajar Aswad kembali kita mutar, melewatin Hijri Ismail, sampai kembali lagi ke Rukun Yamani, itu bebas. Boleh berdoa apa saja. Ya, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia tidak ada masalah. Ya, jadi kalau ada penentuan waktu, jenis, tempat, dan jumlahnya, kita lakukan itu yang paling afdal. Kalau tidak ada, maka boleh berzikir apa saja, yang penting zikir-zikir yang disyariatkan, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan seluruh kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah. Ustadz, kalau zikir pagi dan petang, apa boleh tidak dibaca semua? Apakah tetap akan dapat pahala? Karena terkadang kalau saat futur saya memaksakan zikir dan zikir pagi petang, tapi tidak sampai selesai. Kalau tidak dibaca pun sama sekali nggak masalah, karena zikir pagi petang sunnah, ya. Tetapi kalau tidak dibaca rugi. Kenapa nggak dibaca? Bapak Ibu kalau pelajari zikir pagi petang, coba dengari maknanya, ya. Itu semuanya meminta kebaikan hari itu, ya. Di antaranya kan subhanahu wa ta'ala mulkulillahi rabbil alamin, kami tiba pagi hari, ya, dan kami di bawah naungan kerajaan Allah Tuhan alam semesta. Allahumma inni as'aluka khair hadal yawm, ya Allah aku minta kebaikan hari ini. Untuk hari ini sampai malam nih saya mau hidup, semua kebaikan kasih aku. Fathahu, keterbukaannya, wa nasrahu, kemenangannya, wa nurahu, cahayanya, wa barakatahu, dan keberkahannya, wa hudahu, dan petunjuknya. Wa a'udzubika min syarri hadzal yaum, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan hari ini, wa syarri ma ba'du, dan keburukan setelahnya. Kenapa orang tidak baca? Apa alasannya kita nggak baca? Ya, pasti tidak ada alasan kecuali malas. Mungkin ada keadaan-keadaan genting, lagi gempa, lagi sakit, lagi ada kematian, mungkin. Tapi kan tidak mungkin tiap hari begitu. Kalau yang dimaksud oleh penanya ini adalah dia tidak menyelesaikan di waktu-waktu tertentu, mungkin masih ada masalah, oke lah, masih ada udurnya, ya. Tapi kalau tiap hari dijadikan sebagai pola, jangan. Sayang banget. Itu justru kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, pada saat beliau baca zikir pagi petang di pagi hari, terutama beliau baca pagi, ditanya oleh murid-muridnya, kenapa anda selalu jaga ini? Kenapa anda tidak pernah tinggalkan? Dia bilang, bagaimana saya bisa hidup tanpa makananku? Ini makananku. Dengan inilah aku dapat semua rezekiku hari ini sampai malam. Itu zikir pagi sampai sore. Zikir sore sampai besok pagi lagi. Dan orang kalau sudah jadikan pola, maka jadi ringan. Kenapa dia berat? Karena kita belum biasakan. Semua sesuatu yang belum dibiasakan, belum jadi pola, berat. Tapi kalau sudah jadi pola, ringan. Orang nggak pernah olahraga, tapi sekali dia olahraga berat, tapi lama-lama jadi ringan dia. Kan begitu. Nah begitu juga dengan ibadah, sama. Orang puasa, orang zikir, orang baca Quran, itu awalnya berat, tapi lama-lama kalau sudah jadi kebiasaan, jadi pola, maka sudah ringan. Ini sering saya kasih gambaran, ya.
Makanya dalam ibadah itu Bapak Ibu sekalian mulai, jangan tidak mulai walaupun sederhana. Karena kalau kita tidak memulai ibadah, ibarat kita lagi di garis start bersama dengan syaitan, ya. Kita ada di sini, syaitan di sebelah kita. Selama kita belum memulainya, syaitan selalu patahin semangat kita. Kamu nggak bisa, kamu nggak bisa, kamu begini, itu berat, itu buatan pasti tanya. Kapan syaitan itu lemah? Kalau kita sudah mulai. Karena kalau kita sudah mulai, walaupun kita cuma berjalan, syaitan nggak bisa goda kita, kecuali dia juga harus berjalan minimal seperti cepatnya kita jalan untuk menggoda kita. Kalau Bapak Ibu lari, maka ini lebih berat bagi syaitan. Lebih berat. Lari itu seperti apa? Komitmen. Enggak, saya harus baca. Enggak ada ceritanya. Tinggalkan semua aktivitas, harus selesai dulu zikir ini baru saya beraktivitas yang lain. Baru begitu. Nah, itu bisa. Maka di situ kita seperti lari. Kalau orang lari itu, syaitan akan kelabakan mengejarnya. Karena dia walaupun orang dalam kondisi lari kencang, dia betul-betul selalu semangat dari ibadah. Syaitan ini kelabakan menggoda dia. Nggak bisa. Karena kalaupun dia memasukkan bisikannya, itu repot. Karena orang kalau lagi lari, sulit sekali untuk bisa masuk godaan itu kan. Suara mungkin tidak semua juga bisa sampai. Karena dia lagi tersibukkan dengan ibadah tersebut. Makanya maksiat dan kelalaian, maksiat itu sering kali terbuka pada saat kita sedang lalai. Coba kita lagi santai, lagi nggak ada aktivitas, buka handphone, mulailah masuk ke pintu dosa. Di situ syaitan berhasil masuk ke kita. Ya. Assalamualaikum, dari pertanyaan dari media sosial, akhwat umur 23, apakah doa dan zikir boleh dilakukan pada akhwat yang sedang berhalangan? Lalu, apakah akhwat tersebut harus berwudu dan menggunakan mukena saat ingin berzikir dan berdoa di sepertiga malam? Wanita haid dan nifas meninggalkan yang dilarang saja. Kalian tidak boleh sholat, puasa, hubungan biologis di kemaluan dengan pasangan, dan memegang fisiknya Al-Quran. Berarti yang lainnya apa? Sedekah, silaturahim keluarga, jenguk orang sakit, zikir, berdoa, dikerjakan semua, jangan tidak. Jangan haid seperti ambil cuti semuanya gitu ya. Enggak. Jadi yang tidak boleh saja, jangan kosong sama sekali. Justru tetap harus berzikir. Ya, tetap harus menjaga ibadah-ibadah yang tidak dilarang, tetap dikerjakan. Dan tadi pertanyaan selanjutnya, apakah memang harus pakai mukena? Itu tidak harus, tapi lebih baik. Boleh nggak kita lagi sendirian di rumah, seorang ukht lagi sendirian di rumah, dia lagi tidak pakai hijab, tapi dia tidak sendirian. Udah dia duduk di ruang tamu sambil berzikir, boleh. Nggak ada larangan, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau dia mau melakukannya dengan lebih jaga adab sama Allah SWT, dia pakai mukenanya lalu dia berzikir, itu bagus juga. Tapi tidak ada syarat berzikir harus dalam kondisi tutup aurat atau dalam wudu. Beda Al-Quran. Kalau Al-Quran memang anjurannya adalah tutup aurat terus wudu kan gitu. Tapi kalau zikir secara umum tidak ada. Ya. Sudah? Yang terakhir mungkin ya. Siap. Ya. Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz dan kita semua senantiasa dimudahkan untuk masuk ke dalam surga. Amin. Kenapa antum bacanya loyo benar puasa? Saya ketika minta lewat doa selalu terbayang dosa yang pernah saya lakukan. Karena itu kadang timbul kekhawatiran dalam diri. Apakah doa saya akan dikabulkan? Tidak boleh, itu dari syaitan. Itu was-was dari syaitan. Syaitan mau kita tidak yakin dan kita bersangka. Itu termasuk sangka buruk sama Allah. Saya kayaknya pelaku dosa, Allah tidak akan ampuni ya. Seperti dengan prasangka dia. Nggak boleh. Sebanyak apapun dosa kita, Allah tetap maha pengampun. Allah maha pengampun dan Allah sangat gembira dengan taubat hamba-hambanya. Jadi harus diikuti dengan penuh keyakinan kalau Allah akan ijabah, dan dengan itu insya Allah akan diijabah doanya. Allahu a'lam. Bagi saya teman-teman sekalian yang kita bisa bahas pada kesempatan ini, karena melihat waktu juga, kami ada pengajian juga selepas asar langsung nanti. Semoga insya Allah apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua, dijadikan sebagai tambahan ilmu yang bermanfaat dan juga tambahan amal saleh buat kita. Dan tidak pernah lupa kita doakan saudara kita di Palestina, terutama di Gaza. Semoga Allah berikan keikhlasan, Allah terima para syuhada mereka, serta Allah menangkan mereka dari musuh-musuh mereka, dan siapapun menginginkan keburukan bagi Islam, bagi muslimin, Allah kembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Dan kita selalu doakan agar negara kita diberikan keamanan, ketentraman, dan Allah jaga kemerdekaan kita dan persatuan juga kesatuan kita ini. Dan Allah juga tidak membuat kita terpecah belah hanya karena adanya pilpres atau
atau pilkada yang akan ada. Semoga Allah berikan pemimpin yang terbaik. Allah juga memberikan kita atau menjadikan kita masyarakat yang selalu menjaga persatuan dan kesatuan ini, dan selalu kita berniat untuk memberikan yang terbaik bagi negara kita. Kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala atas calon-calon yang ada, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita yang terbaik tentunya. Dan kita juga mendoakan berdoa agar semoga kita semua disatukan juga di surga firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majelis ilmu yang mulia ini. Saya mengajak teman-teman yang niat untuk menjadi donatur tetap, kami punya yayasan sedekah kreatif. Mungkin di depan ada teman-teman buka konternya, bisa dilihat. Cukup banyak kegiatan sosial yang Bapak Ibu bisa ikut untuk untuk pahala Anda di akhirat tentunya. Kami cuma perantara saja dengan segala macam kegiatan yang cukup banyak. Saya tidak bisa rincikan semua, tapi Anda bisa datang ke medsos sedekah kreatif, akan cukup banyak kelihatan insya Allah. Yang kami ajak Anda bisa jadi donatur tetap sehingga setiap bulan bisa mengikuti banyak kegiatan di yayasan. Kemudian yang kedua, kami juga diamanakan travel, ada travel Uhud Tour. Kalau Anda berminat untuk haji dan umrah bersama kami, bisa juga melihat di Uhud Tour. Dan yang terakhir, insya Allah kami mengajak teman-teman untuk partisipasi mendukung channel dakwah ini, tentu dengan di YouTube subscribe, like, dan juga loncengnya, di Instagram, di Facebook, di TikTok mungkin sekarang dengan follow, dan cukup banyak ceramah. Kayak kita membahas ceramah ini 1 jam, 1 jam setengah. Teman-teman di kantor, alhamdulillah Allah mudahkan, mereka sudah mulai membagi yang 1 jam, 1 jam setengah menjadi 1 menit. Cukup banyak di Instagram, bisa diambil, di share di grup-grup tentunya ya, sehingga nanti insya Allah teman-teman bisa partisipasi bersama kami di pahala. Begitu saja teman-teman sekalian, semua bermanfaat. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.